Desa Cipendei merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Sebuah desa dengan potensi sumber daya manusianya yang kreatif dan inovatif. Seperti Ibu Tini dan temannya, mereka memanfaatkan bahan-bahan sederhana untuk dijadikan kerajinan tangan yang sangat berkualitas dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini Agustini yang beralamat di RW 5 Desa Cipendei. Saya menjabat sebagai Sekretaris Tim Penggerak Pesaka Desa Cipendei. Saya memegang salah satu produk P2K PKK, yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Tim Penggerak PKK Desa Cipendei, yaitu kerajinan tangan seperti tas, dompet, souvenir, dan kerajinan tangan lainnya. Selain memproduksi kerajinan tangan, Ibu Tini dengan sukarela memberikan pelatihan bagi anak remaja dan masyarakat umum, terutama untuk yang berminat membuat kerajinan tangan. Seperti yang ada di sisi ini, Bu Tini sedang mengajarkan salah satu kerajinan dari bahan stocking dan kawat untuk membuat bros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ngopi, ngobrol pintar Akademi Desa. Perkenalkan, saya Miftahul Huda selaku tokoh pemuda ataupun tokoh di wilayah Desa Cipendei khusus para pemuda. Mudah-mudahan hari ini kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan acara ngopi ini ya. Ngobrol Pintar Akademi Desa. Mangga untuk memperkenalkan diri, ini dari mana, nama, jabatan dan lain sebagainya. Silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Rusmawati, saya sebagai TPPKK Desa Cipendei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini Agustini. Saya menjabat sebagai Sekretaris Tim Penggerak PKK, membantu di bidang UP2K PKK juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Arianti. Saya di sini sebagai pengurus dari Desa Siaga Desa Cipendei. Oke, selanjutnya pengen tahu nih, Ibu selaku ketua PKK program-program apa nih
yang sudah disiapkan, yang direncanakan apa aja Ibu nih? Apalagi unggulan-unggulan, program PKK itu apa tuh? Ya, kita di TPPKK Desa Cipendei sedang membuat program itu, berupa kegiatan ini buat Bapak PKK sama ini membuat kerajinan yang Rajutan ya, itu ya, oke. Rajutan, ada juga, sebenarnya banyak, ada dari makanan makanan, kan dari ada ini banyak, banyak kegiatan Ini untuk yang bahan-bahannya, dari masyarakat atau ini langsung beli? beli. Tertarik, ya mantap, pembuatan Untuk kegiatan P2K juga ini POKIA 2 kan kegiatan pendidikan dan keterampilannya untuk para kader. Saya juga pernah ya melakukan apa namanya pelatihan pelatihan untuk membuat ini seperti makrame seperti ini namanya nih makrame kegiatan makrame karena ini dari bahannya tali pur. Jadi ini simpel bentuknya simpel kalau kalau ini kan merajut. Iya. ya. Kalau ini merajut, kalau ini simpel talinya kayak tali-tali seperti itu gitu. Nah ini kita pernah pelatihan di eh, kader-kader PKK, alhamdulillah ada ilmunya. Nah ini juga kan untuk menambah penghasilan keluarga gitu untuk saya. Jadi soalnya kalau saya senangnya di kerajinan kenapa? Karena kalau kerajinan itu bahannya tidak mudah basi istilahnya lah, Ya ya. awet. Walaupun saya eh, beli kapan bisa disimpan lebih lama. Tapi kalau untuk kuliner mungkin kurang saya minati, gitu. Maksudnya kenapa tidak dikembangkan, tidak terlalu dikembangkan? Soalnya kalau kuliner itu dari bahan aja cepat habis. Maksudnya daya tahannya kurang lama. Tapi kan kalau dari kerajinan seperti ini bahannya kita bisa lama, Mudah lama ya, mudah ya, dicari ya. bisa dicari tahan lama juga. Jadi eh ke depannya ini bisa apa namanya dari segi pengembangan ide-ide juga lebih banyak gitu ya. Banyak Kalau kalau inovasi itu dan kan kalau kuliner kadang-kadang sekali kita bikin ada saingan khusus ya ya seperti betul. itu. Nah, makanya saya kembangkan kembangkan untuk rajut. Ya, mungkin Untuk ada ini untuk target pemasarannya gimana Ibu? Target soalnya nggak caranya nanti ada kan ada perkembangan ada bumdes gede itu P2K juga dijual bisa gitu ya. Sekarang online begitu jadi kan ada pemesanan ya. cara gini. Ada gerai pameran itu sekolah gitu. Ya, keren mudah-mudahan, dengan hasil kreativitas dari ibu-ibu PKK dan para kader bisa bermanfaat ya buat di masyarakat, menumbuhkan keekonomian di masyarakat, tuh. Terus ini dari Ibu, kader siaga ya, boleh apa programnya nih? Kalau untuk Desa Siaga sendiri ini kan merupakan program kerja dari Pokjanka di bidang masyarakat, di mana program Desa Siaga sendiri itu sudah berjalan dari tahun 2020 Gombal. berupa kegiatannya itu pemberian santunan untuk masyarakat yang melahirkan, yang sakit dirawat di rumah sakit dan yang meninggal dunia ataupun yang terkena bencana-bencana alam seperti kebakaran atau rumah yang rubuh. Nah, itu alhamdulillah sudah ada kontribusi dari desa sendiri. Untuk dananya kita ada berupa dana dari desa dan juga dana bantuan dari masyarakat. Jadi, eee, dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Olah di desa siaga dan diketuai oleh Ibu Tete. Ya ya. Berapa anggota Bu untuk desa siaga tuh semuanya? Anggotanya mungkin pengurus yang Pengurus ya, pengurus mungkin pengurus di desa siaga itu dari 1 RT itu 1 orang setiap part. Lalu untuk pengurus di desanya ada 3 orang. 3 orang. Perwakilan dari pemerintahan mungkin ya, Iya, bisa. Ibu
Ketua PKK sebagai ketua desa Sidaga, ada Ibu Kasih Pelayanan sebagai sekretaris dan saya sebagai tenaga. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan perkenalan ini membawa dampak positif khususnya untuk masyarakat Desa Cipendei lebih inovasi, kreatif dalam segala bidang hal apapun. Mudah-mudahan ya. Sahabat desa, kita break dulu dari ngopi ngobrol pintar Akademi Desa ini. Kita kulik-kulik kembali apa yang ada di program-program khususnya di Desa Cipendei. Terima kasih. Siap untuk dilaksanakan. Angkat kopimu, berdayakan desamu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan ini cukup sederhana, yaitu kain stocking, kawat, dan benang jahit. Adapun alat yang dibutuhkan seperti gunting, tam, dan bahan untuk membentuk kawat. Sahabat desa, kembali lagi ke ngopi ngobrol pintar Akademi Desa. Angkat kopimu, berdayakan desamu. Oke, ini ada beberapa hal lagi yang saya mau nanyakan tentang tujuan pengembangan produk ini apa nih? Boleh mau dijawab sama sekretaris atau mau sama ketua boleh. Silakan. Untuk tujuan ini, untuk pemberdayaan masyarakat, terutama para pemuda, ada juga lansia juga. Soalnya kan jadi, lansia itu walaupun kita udah ada tua ya, saya juga udah lansia ini. Iya, iya. Jadi semakin tua itu semakin berdaya guna intinya. Jadi, ada manfaatnya untuk orang lain, untuk diri sendiri terutama, dan untuk orang lain juga. Dari situ kita bisa mengenalkan produk ini untuk, mengadakan pembinaan-pembinaan walaupun tidak, eee, kadang-kadang kan, orang tua di sini banyak juga yang punya ada bisa maksudnya ya, biasa lah mungkin ngerajut orang tua dulu kan pernahnya seperti itu. Kalau orang-orang muda sekarang kan sudah malas Iya. itu. Nah, jadi orang tua juga bisa membantu memberikan ilmunya gitu. Jadi bareng-bareng lah itunya, apa namanya, berbagi ilmu gitu, kadang-kadang seperti itu. Dan untuk pemuda juga daripada sekarang skill-nya dipertinggi gitu. Misalnya Kreativitasnya mungkin ya. ya dan sebagainya. Kreativitasnya Nanti mungkin. kita lewat pelatihan-pelatihan. Ini untuk harganya terjangkau ya untuk Ya, karena masyarakat. untuk masyarakat ini terjangkau. Ini mulai dari, ya sekitar 5.000, 10.000 gitu. Jadi untuk para pemuda, pemudi gitu ya, Pak, ini kan, tren-trennya gitu kalau menurut, sekarang menurut saya gitu ya, Iya. eee, kayak untuk seperti gantungan kunci atau untuk, Iya. ini untuk, eee, apa namanya, souvenir Unik. souvenir Oke. ya seperti itu. Jadi bisa kalau banyak kan produknya bisa diperbanyak jadi gitu lagi, lebih meluas lagi untuk kalian, pemasarannya lebih Iya. lebih gampang. Ini ada nggak kendala atau hambatan di wilayah terkhususnya untuk produk ini nih, ada nggak hambatan dan kendalanya nih? Ya hambatannya sama sih modal, Ya. terus kedua pemasaran, karena kan kalau produk seperti ini belum tentu semua orang itu menyukai produk seperti ini. Ya. Itu tertentu orang-orangnya, tapi kan dengan kita adanya, eee, apa namanya, kreativitasnya yang lebih, mungkin lebih bagus lagi soalnya kan, lihat lagi ya model yang lain lagi seperti itu. Nah, ke permodalan. Tapi permodalan juga alhamdulillah, kami di PKK, sudah apa namanya, mengembangkan UP2K PKK. Ya. Jadi UP2K PKK itu kita membuat sebuah, UP2K koperasinya gitu ya, untuk koperasinya. Jadi kalau koperasi ya kita, eee
ada modal pasti ya dari situ. Nah, kita bisa meminjam dari koperasi itu. Kita ada untuk permodalan walaupun sedikit tidak karena koperasinya udah mulai berjalan UP2K Pusat. Alhamdulillah. Mungkin ya kita juga berharap pemerintah desa lebih membantu. Tanya itu Amin, amin, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan produk ini lebih unggul. Untuk ini, udah mulai belum untuk pemasaran di media sosial? Udah mulai ini Ibu atau udah? Boleh di ini di Instagram mungkinnya sudah ada, mungkinnya di Instagram desa mungkinnya ya, sudah ada. Mudah-mudahan untuk para sahabat-sahabat desa nih di luar sana. kontennya. Oh gitu, alhamdulillah. Boleh nih bisa dicek di Instagramnya yang mau pesen produk dari Tin apa namanya, produk apa ini teh? rajutan. Rajut ya, oke. Mangga bisa dicek di Instagram yang mau pesan harganya murah ya. Ada yang 5.000, ada yang 10.000 mungkin ya. Ya, oke. Kita break dulu sebelum lanjut next acara selanjutnya. Jangan lupa hashtag kita apa? Ngopi bareng. Sedangkan Astaga, angkat kopimu, berdayakan desamu. Dengan adanya program UP2K, masyarakat Desa Cipendei, terutama Ibu Tini, merasakan dampak dari segi ekonomi yang dihasilkan dari kerajinan tangan yang dibuat. Semoga kegiatan UP2K tim penggerak PKK Desa Cipendei dapat berkembang dan lebih maju, serta membantu perekonomian warga khususnya di Desa Cipendei. Oke, sahabat desa, kembali lagi dengan kita. Hashtag kita tuh apa? Angkat kopimu, nakan desamu. Ya, kembali lagi dengan ngopi, ngobrol pintar Akademi Desa. Oke, dengan beberapa hal yang barusan dibahas ya. Mudah-mudahan hari ini ada satu pertanyaan lagi nih dari saya pribadi, harapan dan impian. Ya, terkhusus nih buat ketua PKK dan penggerak PKK, harapan yang Ibu inginkan dengan adanya program dan kegiatan ini apa nih? harapannya menambah kreativitas untuk masyarakat Desa Cipendei beserta terus menambah penghasilan dengan adanya P2K PKK ini menambah penghasilan untuk Desa Cipendei sebagai sama yang desa siaganya membuat masyarakatnya lebih bersinergi dengan Desa Cipendei. Desanya mengenai tenang Bu, harapan Ibu. Harapan saya sebagai ya pribadi lah. Soalnya kan ini juga berkaitan dengan permodalan. Nah, mungkin ada permodalan juga. Jadi mana ada perhatian dari pihak desa gitu lah. Amin, Ah, mudah-mudahan ya. tadi UP2K masih perdanaannya masih sedikit. Ya mungkin dari situ dari desa bisa ada penambahan. Ternyata kalau yang membutuhkan itu banyak. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan ya ada ataupun ada donatur di luar sana ya, mudah-mudahan. Kita kan tidak tahu ya rezeki mah di mana wae ya. Mudah-mudahan ini untuk harapan untuk kader siaga nih, apa nih, Ibu Dewi. Boleh. Ya, untuk Desa Siaga sendiri harapannya banyak ya. Dari harapan kami itu pertama dari pemerintahan desa, semoga dapat lebih mendukung lagi ke program Desa Siaga karena alhamdulillah ini manfaatnya walaupun sedikit tapi membantu gitu untuk masyarakat desa. Dan harapan untuk masyarakat luasnya itu masyarakatnya dapat lebih bersama-sama untuk saling membantu, terutama kami berharap sekali adanya para donatur, di mana di sini kan banyak sekali ya toko-toko,
retail-retail, maupun kalangan masyarakat yang bisa tergolong mampu lah gitu. Iya. Kami harap bisa memberikan donasi yang menjadi donatur di desa saya. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan program ataupun kegiatan-kegiatan yang kita dilaksanakan di wilayah desa khususnya untuk desa Cipenda ini, mudah-mudahan niat kita itu ibadah, niat kita tuh untuk menjunjung bisa memperdayakan masyarakat lebih maju, lebih keekonomiannya lebih meningkat, aktivitas kegiatannya yang positif untuk para pemuda, ibu-ibu, lansia dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjadikan contoh untuk desa-desa lain gitu. Ya begitu, mudah-mudahan bermanfaat nih buat informasi di luar desa sana ya. Kita ada, hashtag penutupan mungkin ya, yaitu nanti jawab ya sama ibu-ibu, mewarnai desa, eee, cinta gitu ya mungkin ya. Nanti dengan cinta mungkin boleh gitu ya, ataupun nanti saya bilang akademi desa, nanti ibu-ibu menjawab mewarnai desa dengan cinta. Oke siap? Oke kita coba oke? Oke. Akademi Desa mewarnai